Oke, selamat bertemu kembali di channel ini. Channel ini sudah tidak aktif, katakanlah tidak aktif, atau belum mengupload video baru sejak hampir 90 hari. Terakhir kalau nggak salah di bulan Desember 2025. Oke, karena memang perjalanan di perkuliahan, saya fokuskan ke diskusi dengan mahasiswa tanpa ada materi baru. Dari materi-materi yang lama yang pernah saya rekam dan pernah di upload di YouTube ini itu menjadi bahan diskusi dan menjadi uh, theoretical background dari mahasiswa dalam mengolah tugas-tugasnya, sehingga di semester ini hampir di semua mata kuliah yang saya ampu lebih kepada project, lebih kepada kasus-kasus yang mereka akan lakukan. Oke, untuk saat ini, untuk video ini, saya fokus di mata kuliah teori dan metode perancangan. Dan ini materi minggu ke-6. Kenapa kemudian saya membuat video ini? Ini sebagai contoh kasus bagaimana mahasiswa melakukan analisis dari aktivitas, kemudian dari aktivitas mahasiswa melakukan zonasi, penzoningan, yang kemudian zoning ini yang biasa umumnya dilakukan sebagai bubble diagram, tapi saya meminta untuk mahasiswa melakukan volumetric zoning, jadi bukan hanya panjang kali lebar atau meter persegi, tapi lebih ke meter kuadrat, meter volumetrik, meter kubik. Jadi ada ketinggian juga. Setelah itu dari volumetrik mereka akan melakukan site analisis sederhana. Karena memang mata kuliah teori dan metode perancangan bangunan dilakukan di semester 2. Kenapa saya katakan sederhana? Karena nanti di semester 3 mahasiswa akan mendapatkan mata kuliah teori dan metode perancangan tapak. Jadi di sanalah mereka akan mengolah atau melakukan site analisis lebih mendalam. Di sini hanya sekilas sederhana, sinar matahari, kemudian sirkulasi, efek dari lingkungan terhadap bangunan, lalu airflow. Setelah itu dari site analisis dihasilkan bentuk atau gubahan masanya. Dan kasus kali ini yang saya sampaikan melalui video ini adalah kasus dengan tokoh, dengan person, yaitu Andi Rahman. Dengan judul Brick Lego Workshop, sebuah working space, personal working space bagi Andi Rahman. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya karena memang Mas Andi Rahman lebih dikenal sebagai arsitek yang fokus pada sustainable dan contextual design, terutama pada material belakangan ini fokus pada material batu bata. Sehingga latar belakang ini saya tempatkan sebagai latar belakang mengapa Mas Andi memerlukan sebuah working space, sebuah personal working space untuk mengolah, untuk mengeksplor bagaimana bata itu. Perkembangan terakhir dari Mas Andi adalah batanya ditempatkan sebagai bata Lego. Seperti teman-teman bisa lihat di sebelah kanan atas, itu beberapa contoh batu bata yang dikembangkan oleh Mas Andi. Ini perlu buat saya dengan kasus ini, perlu sebuah working space khusus. Bukan hanya sebuah tempat kerja seorang arsitek pada umumnya, tapi sebuah workshop. Workshop berkaitan dengan pengembangan bentuk-bentuk batu bata. Ini backgroundnya dan ini usulannya. Project ini dilakukan. Sehingga dari situ kemudian kita bisa kembangkan lebih lanjut apa aktivitas yang terjadi di workshop ini. Pertama adalah eksperimen komposisi. Jadi menyusun modul bata Lego secara manual. Jadi dibuat
eh, bentuk batu bata skala banding 1:1 atau 1:5. Kemudian menemukan, tujuannya adalah susunan itu menemukan pola tekstur, sistem penguncian baru, atau celah cahaya, dan celah udara pasti. Outputnya adalah sebuah market studi. Ini adalah aktivitas pertama. Aktivitas kedua adalah mentransformasikan hasil eksperimen di aktivitas pertama ke dalam perangkat lunak. Didigitalisasi, katakanlah seperti itu. Untuk mendapatkan perhitungan presisi dan jumlah kebutuhan dari batu bata. Tujuannya adalah memastikan bahwa variasi bentuk bata tersebut dapat diaplikasikan secara massal dan sistematis pada kasus-kasus desainnya. Lalu dari aktivitas kedua kemudian menuju aktivitas ketiga, yaitu adalah sinkronisasi dengan pabrik. Itu kenapa nanti usulannya di lokasi adalah lokasi yang tidak jauh dari pabrik batu bata. Bagaimana pembakarannya, bagaimana bentuknya, bagaimana efektivitas di dalam perjalanan pabrik tersebut atau ban berjalan di pabrik tersebut. Sehingga outputnya atau hasilnya adalah penyesuaian cetakan batu bata yang secara real time, baik secara ekonomi maupun secara desain masuk. Itu 3 aktivitas dasar yang dilanjutkan dengan pengujian lebih lanjut, pengujian pembayangan. Melihat bagaimana profil batu bata menghasilkan dramatisasi ruang melalui bayangan yang jatuh pada permukaan material. Setelah itu, dari 4 aktivitas dasar kemudian didokumentasikan dan dikurasi, kemudian dipamerkan menjadi showcase-nya. 5 aktivitas ini adalah 5 aktivitas yang terjadi di workshop Lego-nya batu batanya Mas Andi. Oke, jadi ini rekapnya, bagaimana kelompok aktivitas, kemudian ada kebutuhan perabot dan perkiraan luasan bangunan, lengkap dengan suasana atau ambience. Ini penting, suasana atau ambience untuk mendapatkan sebenarnya ruang seperti apa yang dibutuhkan. Contoh, untuk area workshop bermain atau tactile tersebut adalah lantai batu ekspos, pencahayaan merata, kesan bengkel yang memang bermain di situ. Itu kenapa saya sampaikan tadi di awal bahwa workshop ini berbeda dengan studio arsitek pada umumnya, karena akan bermain tanah liat, karena asal muasal atau bahan baku batu bata adalah tanah liat. Sampai kemudian ini kaitan dengan pencahayaan, bagaimana eksperimental pencahayaan itu juga muncul. Kebutuhannya adalah kebutuhan perabot yang dengan pencahayaan tertentu. Jadi ini rekap bahwa kelompok aktivitas bukan hanya tentang kebutuhan perabot, bukan hanya tentang estimasi ruang, tapi juga bagaimana suasana yang dihasilkan. Saya harap mahasiswa juga ketika melakukan identifikasi pesona yang sudah dibagikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya dapat dengan detail melakukan identifikasi bahkan sampai suasana. Oke. Dari situ kemudian kita coba mengkelompokkan kembali, mengklasifikasikan kembali mana-mana aktivitas yang craftsmanship, mana-mana aktivitas yang lebih private, lebih ke mendalam pemikirannya. Di sini menjadi 2 lantai workshopnya tersebut, pemisahan antara kasar, craftsman, eksperimental eksperimen fisik, dan lebih ke eksperimen pemikiran. Jadi di bawah adalah tentang craftsman, di atas tentang berpikirnya. Pembagian area ini penting untuk kemudian kita bisa mengkelompokkan atau menzonasikan lebih lanjut. Kita coba lihat satu-satu. Di bagian bawah adalah zonasi workshop, yaitu tentang tactile. Terus transisi, karena kaitannya juga dengan pabrik tadi. Kemudian ada service pasti kamar mandi dan segala macam. Lalu yang di lantai atas
ada zona digital, yaitu tempat kemudian menghitung, kemudian mencoba mendigitalisasi hasil dari tactile tadi, hasil dari workshop tanah tadi. Kemudian zona untuk melakukan tes pencahayaan dan zona kurasi. Jadi makin ke atas makin lebih private, lebih spesifik, dan makin sedikit orang yang akan bekerja di situ di lantai 2. Oke, dari sini kemudian zonasi ini kita bisa kelompokkan secara volumetrik. Jujur, zonasi lantai 1 dan lantai 2 ini saya coba kirim ke AI dan hasilnya ini. Jauh dari sempurna, jauh dari apa yang saya harapkan, tapi minimal sudah ada gambaran bahwa ada lantai 1 tentang workshop, ada lantai 2 yang versi mesanin. Artinya, suasana di workshop itu terpantau dari lantai 2. Terbatas, memang agak private, tapi punya koneksi dengan lantai 1. Oke, volumetrik ini kemudian ditempatkan atau coba dilakukan pada titik tertentu. Ini gunanya site analysis. Pertama di sini, sebuah tempat di Kecamatan Sidoarjo atau Kabupaten Sidoarjo, di tengah perkampungan, daerah pasar, dekat pasar. Kenapa ini penting? Karena memang di sini kawasan yang cukup padat, mencoba mendekatkan pada klien, mencoba memahami konteks kampungnya. Lalu dari konteks ini muncullah beberapa analisis. AI ini kemudian melihat ada 2 hal penting, yaitu sinar matahari dan lintasan atau flow dari udara. Ini berguna untuk mendinginkan, berguna untuk menyejukkan ruang dalam. Karena memang ini daerah yang kawasan yang cukup padat, sehingga flow-nya perlu diangkat. Kalau rekan-rekan mahasiswa perhatikan, Pak, tadi kan 2 lantai, kenapa menjadi 3 lantai? Ini kaitan dengan airflow-nya. Analisis ini menambah 1 lantai di bagian bawah, sebagai pedimennya, sebagai landasannya, sebagai podiumnya, supaya airflow itu makin dapat, karena kawasannya seperti kita lihat, ini kawasannya cukup padat, sehingga dia perlu dinaikkan untuk dapat airflow yang sempurna lah kata, untuk mendinginkan bagian ruang dalam. Dari site analisis sederhana ini hanya berlangsung pada 2 titik, yaitu sinar matahari. Kita mengidentifikasi mana daerah panas, mana daerah dingin, terkait juga dengan jam, kaitannya juga dengan aktivitas. Lalu coba didinginkan melalui aliran udara, sehingga ada aliran yang sangat udara dibiarkan masuk, dipaksa untuk masuk. Ini yang menarik dari site analisis ini. Lalu hasilnya ini ada 2, berkaitan dengan flow-nya, berkaitan dengan udaranya. Kalau kalian lihat, bahkan AI menambah lagi, bukan aja 2 tapi menjadi 4, supaya udaranya semakin diperkuat. Lintasan atau aliran udaranya untuk mendinginkan gedung atau workshop ini makin kuat. Tapi kemudian kan menjadi tidak sesuai dengan konteks awalnya working space. Itu gunanya kita mengkurasi hasil dari AI. Oke, tapi secara flow kita bisa ngikutin bahwa dari aktivitas, volumetric zonasi, site analysis, dan hasil dari desain tersebut. Sehingga kita melakukan perbaikan-perbaikan. Ini hasilnya sebuah poster lengkap dengan suasananya. Kembali lagi, apa yang saya contohkan ini adalah dibantu dengan AI. Tapi bukan berarti kemudian kita pasrah pada AI. Kita harus mempunyai
critical thinking, catatan-catatan tertentu. Contoh, tidak konsisten antara gambar ini, gambar yang katanya 2 lantai menjadi bahkan 4 lantai. Di sini juga tidak konsisten, tapi di bagian interiornya kurang lebih kita mendapat gambaran bahwa hanya dua lantai. Lalu menjadi catatan bahwa apa yang di site-nya yang kita pilih ternyata ini di tengah kota. Tidak ideal bagi pengembangan sebuah working space yang berkaitan dengan industri batu bata. Sehingga kemudian diusulkan atau dilakukan revisi, dipindah tempatnya. Lebih ke keluar kota, lebih ke masih di Kabupaten Sidoarjo, karena kantor utama atau kantor Mas Andi itu di Sidoarjo, dicari di kabupaten, tapi agak keluar kota, ada lokasi ini, dan kemudian dilakukan kembali analisisnya. Kita bisa lihat lebih detail lagi bagaimana airflow analisisnya dilakukan untuk menghasilkan sebuah bangunan yang lebih comfort secara thermal. Oke, jadi ada filter, ada permainan lubang di dinding supaya bisa masuk. Cross ventilasi dipikirkan, ada opsi 1 lebih ke permainan batu bata lubang, ada kemudian cross ventilasi dan ke atap. Dan hasilnya ini jauh lebih konsisten dibanding yang pertama. Di opsi pertama dia hanya menambahkan bagian bawah untuk storage, di bagian kedua tetap untuk di lantai kedua tetap untuk walking space, di lantai ketiga lebih ke yang spesifik private. Tapi kemudian kalau dibandingkan desain pertama dan desain kedua, ini secara lebih umum, ada bangunan tidak ada mesanin, tapi dia penuh dengan lubang, udara panas diangkat keluar, jadi lebih ke arah sana. Kemudian ini ada tempat yang terbuka untuk menarik udara. Di bagian bawah untuk walking, permainan bentuknya, di bagian atas untuk kurasi dan lebih ke digitalnya. Oke, kalau mau dibandingkan antara desain pertama dan desain kedua, ini gunanya juga arsitek ketika menggunakan AI lebih kepada critical thinking. Kalau di desain pertama analisis, kemudian support, lalu bentuknya. Analisis ini dari aktivitas, dari site analisis, sehingga bentuk dihasilkan sebagai konseptual. Konseptual hybrid maksudnya menggabungkan antara opsi 1 dan opsi 2. Site act as a container for a design rather than a generator. Jadi site itu ditempatkan menjadi hal yang penting dan utama, kemudian wadah kegiatan itu muncul. Di bagian pertama, di site pertama yang menjadi hal yang menjadi consider, menjadi penting adalah tentang jalan, tentang kebisingan. Sedangkan yang kedua, site benar-benar ditempatkan menjadi dasar untuk melakukan pembentukan atau pengubahan massa. Site pressure, kemudian ada site analysis, modify form. Jadi dia berangkat dari desain pertama yang kemudian disempurnakan dengan memperhatikan lokasi. Sehingga dimunculkan sebuah ruangan define spatial atmosphere yang lebih spesifik. Sehingga bentuknya merupakan respon terhadap sistem iklim yang terjadi. The road edge become an explicit environment force. Jalan menjadi hal yang utama, kemudian perlu buffer, sehingga di bagian ini ada beberapa buffer. Tapi keduanya menunjukkan bahwa building dibentuk dari keberadaan site dan iklim. Di sini saya ingin menunjukkan bahwa wadah kegiatan jangan hanya sekedar sebagai wadah dari kegiatan,
Lalu bentuknya kita bermain dengan sangat atraktif tanpa memikirkan site. Atraktif boleh, eksperimental bentuk boleh, tapi kemudian berlandas atau kemudian dianalisis terhadap site dan terhadap dalam hal ini climate, dalam hal ini iklim, karena pekerjaannya terkait dengan batu bata yang cukup panas dan kebutuhan aktivitas. Jadi saya sarankan untuk teman-teman ketika melakukan analisis terhadap gubahan massa, jangan berhenti pada hanya identifikasi aktivitas dalam hal ini baik meter persegi maupun meter kubiknya. Tapi kemudian tolong diletakkan pada site. Itu kenapa saya minta di tugas pilih site tertentu lalu explore dari site itu. Silakan kalian menggunakan AI, tidak apa-apa karena pada masa sekarang AI cukup membantu, tapi dengan beberapa catatan kita perlu kritis. Contoh di desain pertama ini sudah tidak konsisten. Ini jadi 4 lantai, padahal analisisnya masih 2 lantai. Di desain kedua juga masih sedikit kurang konsisten. Di penggambarannya 2 lantai, tapi di bentuk besarnya atau di sininya itu 3 lantai. Jadi perlu lebih kritis lagi melihatnya. Dan ini wujud atau poster utuhnya. Jadi ada option 1, kenapa ada option 1 dan ada option 2? Ini kaitannya dengan hasil dari zoning volumetric, kemudian dicoba diformkan atau digubahan masanya. Ada opsi 1 dan opsi 2, kemudian opsi 1 dan opsi 2 ini digabung menjadi hybrid combination sebagai final meshingnya, sebagai final bentukannya, gubahannya. Dan produk ini atau poster inilah yang harus atau menjadi syarat atau menjadi produk ketika kalian UTS nanti. Jadi silakan menggunakan AI, saya pun menggunakan AI, tapi dengan catatan-catatan yang lebih kritis lagi. Kita bisa argue, bisa komen lebih lanjut. Lakukan literasi. Saya memilih yang kedua ini juga karena yang pertama ada banyak kekurangan. Lakukan literasi berikutnya, baik secara bentuk, baik secara tapaknya yang kurang pas, sehingga ini bentuk finalnya sudah sangat sesuai dan sudah sangat jelas ini. Jadi ada climate-nya, ada analisis tapaknya, ada analisis iklimnya. Mungkin ini yang kurang sedikit adalah analisis aktivitasnya. Tinggal ditambahkan lagi nanti. Oke. Yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan kasus kalian? Saya berharap minggu depan sudah muncul draft poster. Karena kalian sudah melakukan identifikasi aktivitas, sudah melakukan studi presiden untuk melengkapi atau untuk mendetailkan aktivitas. Lalu dari 2 hal ini, ada identifikasi aktivitas, ada studi presiden, kalian bisa melakukan organisasi ruang, bubble diagram yang kemudian di-convert menjadi volumetric zoning. Dari situ kalian coba susun di dalam site. Jadi yang keempat adalah site analysis. Jadi aktivitas, studi presiden, organisasi ruang, site analysis, kalian sudah bisa membuat sebuah draft poster. Itu yang saya harapkan bisa kalian kumpulkan, bisa kalian sampaikan di minggu depan. Minggu ini tolong bereskan minimal atau maksimal ya, sampai organisasi, sampai site analisis, dan kemudian ada opsi-opsi. Setelah itu susun poster. Terserah kalian mau melepas poster itu ke dalam AI atau kalian membuat sendiri, menjahit sendiri dari analisis-analisis yang sudah kalian lakukan. Itu kembali ke Anda.
Ada dua cara, memang melepas seluruhnya di AI, tapi dengan catatan kalian perlu sangat detail dan sangat kritis, atau kalian menjahit sendiri dari analisis-analisis yang pecah tadi, aktivitas, studi preseden, organisasi ruang, site analysis, kemudian kalian jahit, lalu buat poster, atau yang ketiga, hasil jahitan poster tersebut kirim ke AI, tolong disempurnakan. Itu juga bisa. Jadi, buat saya, produk atau hasil ini bukan menjadi hal yang utama. Karena sekarang kalian dengan mudah menggunakan beberapa tools, baik software atau AI, untuk menghasilkan poster. Tapi yang penting buat saya, kenapa minggu depan harus sudah ada draft ini, adalah flow berpikirnya. Bagaimana dari aktivitas? Bagaimana identifikasi aktivitas? Seberapa detail aktivitas itu bisa dilakukan dengan bantuan studi preseden? Setelah itu disusun organisasi ruangnya. Setelah itu tempatkan di tapak tertentu. Lakukan site analisis sederhana. Minimal matahari, climate, dan mungkin sirkulasi. Sirkulasi orangnya, sirkulasi pelakunya. Lakukan itu, kemudian tampilkan di dalam sebuah poster. Saya tunggu minggu depan untuk kasus Anda. Kita akan diskusi per kelompok di masing-masing kelompok. Saya akan cek satu persatu, dan disitulah kemudian juga saya sebagai sebuah nilai tugas. Hasil dari diskusi kalian perbaiki dan submit nanti sebagai produk UTS. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Silakan diulang lagi kalau kalian belum paham video ini. Dan kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan via WA Group. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Sampai ketemu di kelas pada minggu depan. Terima kasih.